Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Oleng saat putar balik, truk trailer terguling di ruas jalan akses Marunda Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis malam. Akibatnya kedua ruas jalan dari Tanjung Priok menuju Marunda macet total. Dari pantauan udara, sebuah truk trailer terguling melintang menutup ruas jalan akses Marunda Cilincing, Jakarta Utara Kamis malam. Kemacetan panjang dua arah pun terjadi sepanjang 4 km. Arus lalu lintas pun terpaksa dialihkan. Kecelakaan bermula saat truk trailer melaju dari arah Tanjung Priok akan putar balik. Namun saat sopir memutar, kemudi peti kemas yang mengangkut mesin oleng hingga truk hilang keseimbangan dan terguling. Akibat kecelakaan, sopir truk tewas terjepit peti kemas, sementara kernetnya terluka parah. Ke garasi putar balik di sini, tapi terlalu tajam putar baliknya sehingga dengan muatan berat, jadi tidak terkeseimbangan antara kontainer dengan barangnya, mengakibatkan kendaraannya terbalik. Proses evakuasi korban dan kendaraan cukup sulit terkendala badan truk dan peti kemas yang cukup besar. Dari Jakarta, Rizky Fahlupi, iNews melaporkan. Pemirsa, kecewa caleg di wilayah setempat kurang dukungan. Sekelompok warga menyerang sejumlah TPS saat proses perhitungan suara. Puluhan kotak suara di 4 desa di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dibakar massa. Video amatir warga merekam kotak surat suara terbakar di warga Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Kotak surat ludes dibakar massa pendukung caleg tertentu yang menyerang sejumlah TPS. Diduga massa kecewa lantaran caleg wilayah setempat tidak didukung warga. Massa mengamuk menyerang sejumlah TPS saat proses penghitungan surat suara caleg DPRD Bima hingga berakhir dengan pembakaran kotak suara. 68 kotak suara beserta isinya di 4 desa ludes dibakar massa. Sementara 102 kotak surat berhasil dievakuasi ke kantor KPUD, sebagian besar surat suaranya banyak yang tak utuh. Ini bagian dari sesuatu yang tidak kita duga, sehingga mengakibatkan terganggunya tahapan, di mana proses yang sedang dilaksanakan semalam itu sudah mulai menghitung di kotak yang terakhir, yaitu di surat suara DPRD Kabupaten. Usai kejadian, KPU Bima menggelar rapat pleno setelah sebelumnya bertemu dengan Bawaslu, TNI, dan Polri. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Edi Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, tak terima istrinya hanya mendapatkan 3 suara. Suami seorang caleg dan pendukungnya di Kota Jambi mengamuk dan melakukan penyerangan. Akibatnya Ketua KPPS mengalami patah tangan, sementara Ketua RT terluka di kepala. Dalam rekaman video amatir warga, terlihat keluarga korban berlari panik ke TPS, mengabarkan dan minta bantuan warga dan anggota KPPS. Kedua korban terluka setelah diserang sejumlah orang. Herianto, Ketua KPPS TPS 23 RT 31 Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, patah tangan kiri, sementara Ketua RT terluka di kepala. Keduanya diserang oleh sekelompok orang, salah satunya diduga suami seorang caleg DPRD Kota Jambi. Penyerangan diduga lantaran suami caleg tidak terima istrinya hanya mendapat 3 suara. Suami caleg. Sudah dilapor? Sudah. Patah Pak ya? Aku tertulis. Tak tahu, yang mungkin bukan rumah, cuman mungkin anggota dia yang dari luar itu tuh. Pakai kucing kah, pakai apa, tidak sadar saya. Kalau ngomong Pak RT ini ada main, itu lah kata yang terakhir yang saya ingat itu. Oh, dibilang gitu. Iya. Cuman dia kecewa. Kecewa kayaknya. Tapi Romani istrinya caleg. Caleg tapi di sini. Peristiwa penyerangan oleh suami caleg telah dilaporkan ke polisi. Dari Jambi, Adrianus Susendra, iNews melaporkan. Pemirsa, kematian anggota KPPS kembali bertambah. Di Jakarta, 2 petugas KPPS meninggal dunia diduga akibat kelelahan.
Beban kerja KPPS dinilai terlalu berat, rata-rata 18 jam sehari. Tangis histeris Alia kembali pecah berhadapan dengan kenyataan pahit. Putra ketiganya Ahmad Zulfi, anggota KPPS Kelurahan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, tewas mengenaskan. Kamis dini hari, pemuda 24 tahun ini bersama rekannya mengantar logistik pemilu dari TPS 66 Kebon Kacang menuju tempat penyimpanan di Gor Bendungan Hilir. Saat di perjalanan, sepeda motor yang mereka kendarai menabrak sebuah tiang hingga keduanya terpental ke jalan. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa korban tak tertolong, sementara rekan korban mengalami patah tulang lengan masih dirawat intensif. Diduga kecelakaan tunggal terjadi karena keduanya dalam kondisi kelelahan dan mengantuk. Itu lamanya karena dari proses saksi-saksinya ini. Saksinya terlalu banyak, kayak saya minta salinan C1 plano, saya minta salinan C1 DPR, DPD, DPR RI, Presiden. Sementara Ios Rusli, Ketua KPPS TPS 70 Rawabinangun 8 Rawabada Koja Jakarta Utara, meninggal dunia saat menjalankan tugas di hari pemungutan. Almarhum yang sedang menjalankan tugasnya kembali ke rumah minta dibelikan obat, namun belum sempat dibelikan obat, korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Korban meninggal diduga kelelahan. Komisi Pemilihan Umum mengaku hingga kini masih mendata jumlah keseluruhan anggota KPPS yang meninggal dunia selama pelaksanaan pemilu 2024. Sementara beban kerja KPPS dinilai terlalu berat lantaran rata-rata bekerja 18 jam sehari sejak pemungutan hingga penghitungan suara. KPPS bekerja 18 jam sehari. Itulah kenapa KPU mengusulkan metode 2 panel penghitungan suara di TPS yang pelaksanaannya antara panel A dan panel B dilakukan secara simultan. Tapi ditolak mentok di parlemen waktu itu. Menurut pembentuk undang-undang dalam rapat kami konsultasi, tetap harus satu panel. Yang seperti kemarin kita saksikan 14 Februari 2024. Meski dinilai tak sebanyak pemilu 2019, namun anggota KPPS yang meninggal dunia saat bertugas berhak menerima santunan dan biaya pemakaman total 46 juta rupiah di luar gaji. Dari Jakarta, tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, dugaan kecurangan saat pencoblosan terjadi di sejumlah daerah. Di Garut ditemukan surat suara telah tercoblos. Sementara di Halmahera, Maluku, saksi kedapatan mencoblos puluhan lembar sisa surat suara. 3 dicoblos di pusatna sanes ke KPPS. Dalam rekaman video amatir, sejumlah surat suara di TPS 17 Kampung Rancakalong, Desa Simpang Sari, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut yang baru saja dibuka dari kotak suara ditemukan telah tercoblos. Total terdapat 24 lembar surat suara yang telah tercoblos, seluruhnya untuk surat suara pemilihan presiden. Menanggapi temuan surat suara telah tercoblos, Bawaslu Garut akan meminta keterangan anggota KPPS dan pengawas di lapangan. Sebanyak kurang lebih 24 surat suara yang sudah dilakukan pencoblosan. Tapi poin pentingnya adalah surat suara tersebut satu tidak diberikan kepada pemilih sehingga itu tidak digunakan. Yang kedua, surat suara itu sudah dianulir kemudian dinyatakan sebagai surat suara rusak. Petugas pengaman TPS memergoki seorang saksi di TPS 2 Desa Akelamu, Cinga-Cinga, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat yang mencoblos 15 lembar surat suara sisa. Dari penyelidikan ternyata terdapat kasus yang sama di 2 TPS lainnya. Total surat suara sisa yang dicoblos berjumlah 45 lembar. Diduga pencoblosan yang dilakukan saksi ini telah direncanakan dan melibatkan oknum petugas KPPS. Temuan ini telah dilaporkan ke pihak Bawaslu setempat. Informasi yang diterima itu bahwa pencoblosan 3 orang masing-masing. TPS 19. Munir Abdul Haris, caleg PKB Provinsi Lampung ini emosi karena perolehan suaranya dipindahkan semuanya ke caleg lainnya. Dugaan kecurangan tersebut ditemukan di TPS 19, Kampung Sendang Asih, Kecamatan Senang Agung, Lampung Tengah. Dalam laporan C1, Munir ditulis tidak mendapatkan suara alias 0, padahal dari hasil penghitungan ia mendapatkan 39 suara. Hal serupa juga ia temukan di TPS 04 Kampung Sendang Multo.
Perolehan suaranya dilaporkan 0, padahal ia mendapat 75 suara. Dalam C1 plano saya mendapatkan 73 suara, tapi di C1 rekap itu suara saya 0, pindah ke nomor urut 2. Ini sudah ada 2 TPS di Kecamatan Sendang Agung yang ada pergeseran suara saya. Munir menduga kecurangan ini sengaja dilakukan. Dirinya meminta tindak kecurangan ini ditindaklanjuti. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah petugas KPPS di berbagai daerah mengeluhkan kejanggalan sistem rekapitulasi atau Sirekap KPU sejak Kamis kemarin. Kejanggalan di aplikasi Sirekap terjadi pada angka perolehan paslon nomor urut 2 yang melonjak tinggi dan tidak sesuai dengan hasil perhitungan suara real di TPS. Ribuan petugas KPPS di berbagai daerah telah menyelesaikan penghitungan suara di TPS masing-masing. Setelah rekapitulasi manual selesai, KPPS wajib menginput data penghitungan ke dalam sistem aplikasi Sirekap milik KPU. Namun kejanggalan ditemukan KPPS saat menginput data dalam aplikasi Sirekap. Salah satunya di TPS 025 Joglo Kembangan, Jakarta Barat. Menurut petugas KPPS, penghitungan suara real jauh berbeda dengan angka yang muncul di aplikasi Sirekap. Perolehan suara paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran melonjak tinggi menjadi 720 dari penghitungan real petugas hanya 80 suara. Sementara paslon nomor urut 1 dan 3 tidak ada perubahan. Angka yang muncul di aplikasi Sirekap juga sudah tidak bisa diubah lagi oleh anggota KPPS. Saya sudah tidak bisa untuk diedit dan sudah terekam suara untuk paslon nomor 2 itu 720. Sedangkan untuk perhitungannya adalah sebesar 80 suara. Oh, jadi jumlahnya saya edit nggak? Paslon yang lain sama 95 juga. Nih, seperti Anies 95, di Sirekapnya betul 95. Ganjar pun juga seperti itu. Ganjar ada 22 suara, di Sirekap terekamnya sama 22. Hal serupa juga terjadi di daerah lain. Di TPS 013 Kalibaru, Cilodong, Kota Depok, jumlah DPT tercatat 303 orang dengan jumlah pemilih 204 orang. Namun dalam kolom perolehan suara di aplikasi Sirekap, paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran tercatat meraih 617 suara, jauh lebih tinggi dari perolehan paslon 1 dan 3. Bahkan melebihi total jumlah DPT real di TPS tersebut. Berdasarkan pembacaan di sistem Sirekap memang ada sedikit error di mana angka X itu terbaca 5 atau 8. Sehingga apabila ada misalkan dia hanya dapat kurang dari 100 kan harus disilang di depan X-nya. Nah, itu terbaca oleh sistem menjadi angka 5 atau 8. KPU Depok masih melakukan pengecekan data perolehan suara secara manual. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, heboh kejanggalan data pemilu 2024 pada sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap KPU, di mana data hasil perhitungan Sirekap berbeda jauh dengan data sebenarnya untuk paslon 02. Untuk mengetahui selengkapnya sudah ada Dilami Aulia di gedung KPU RI Jakarta. Baik, selamat siang Dilami Aulia, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Rosalin dan juga pemirsa. Rekapitulasi hasil perhitungan suara ini memang dilakukan setelah pemungutan suara di 14 Februari 2024 kemarin, di mana rekapitulasi ini dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, dari PPK, kemudian ke KPU kota atau kabupaten, KPU provinsi, dan juga ke KPU Republik Indonesia nanti akhirnya. Yang mana memang rekapitulasi perhitungan ini dilakukan melalui Sirekap atau sistem informasi rekapitulasi, di mana sistem informasi rekapitulasi ini juga dilakukan pemantauan di lantai 2 KPU Republik Indonesia. Dan Sirekap ini berfungsi untuk melakukan transparansi sehingga masyarakat bisa melihat secara langsung proses penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Republik Indonesia. Dan juga untuk Anda pemirsa yang ingin melihat informasi Sirekap ini dapat mengakses langsung info pemilu
www.kpu.go.id, dan untuk hari ini memang sudah tercatat kiranya 51,28%. Ini tentunya dari berbagai TPS ya di Indonesia ini tentunya jumlahnya masih akan terus meningkat, mengingat juga ada beberapa TPS yang masih melakukan pemungutan suara susulan di kabupaten ataupun di kota di seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Sirekap sistem informasi rekapitulasi ini juga menuai beberapa permasalahan. Ketua KPU Hashim Asyari ini juga mengungkapkan kemarin dalam konferensi persnya bahwa terdapat sekitar 2.325 kesalahan penginputan suara TPS kepada sistem rekapitulasi. Dan berikut merupakan pernyataan resmi dari Ketua KPU Hashim Asyari. Dapat kesalahan atau ketidaktepatan konversi dari pembacaan terhadap formulir yang diunggah itu sifatnya random, tidak hanya untuk pilpres tapi juga ada pilegnya ya. Nah kalau dari segi berapa sih jumlah suara hasil konversi yang kemudian tidak tepat belum kami cek sampai sedetail itu. Yang jelas yang kami sudah pantau dan sudah termonitor itu tadi ada di 2.325 TPS. Yang paling penting sudah teridentifikasi itu by system, dan kemudian yang akan kita minta untuk dilakukan koreksi terhadap konversi yang salah tersebut. Yang paling penting KPU ini nggak boleh bohong dan harus ngomong jujur, itu aja yang paling penting. Baik, terima kasih Dilami Aulia sudah melaporkan langsung dari KPU RI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, harga beras di sejumlah daerah semakin mahal. Pasca pemilu, harga beras medium yang biasa dikonsumsi masyarakat umum mencapai harga Rp16 hingga Rp18.000 per kilogramnya. Masyarakat mengeluh harga beras terus-terusan naik dalam beberapa bulan dan belum ada solusinya. Harga beras yang merupakan pangan utama masyarakat terus naik bahkan pasca pemilu. Di Pasar Curug Agung Padalarang Kabupaten Bandung Barat, harga beras medium yang banyak dikonsumsi masyarakat mencapai Rp16.000 per kilogram. Sementara harga beras premium hingga Rp18.000 per kilogram. Menurut pedagang, mahalnya harga beras akibat berkurangnya pasokan dari daerah penghasil ke pasar tradisional selama periode kampanye, termasuk tersedotnya stok beras untuk bansos. Gara-garanya masih ada dari bansos ngaruh, di partai juga ada ngaruh. Artinya bansosnya berpengaruh ya? Bansos berpengaruh banget. Ini untuk pasokannya sendiri? Susah sekarang, serius belanja susah barang sekarang. Kenaikan harga beras medium juga terjadi di pasar Kabupaten Lampung Tengah. Menembus Rp16.500 di gerai eceran dari sebelumnya sekitar Rp11.000 per kilogram. Sementara beras bulog harga murah yang dijanjikan pemerintah relatif sulit didapatkan dan jarang terlihat di pasaran. Kan baru kali ini juga mencapai Rp15.000. Mulai kapan sih Kak? Rp15.000 Mulai Rp15.000 sudah hampir 1 bulan. 1 bulan. Untuk PSHP Mbak, beras dari bulog itu gimana? Ada nggak di pasaran? Nggak ada di pasaran sih. Badan Pangan Nasional mengungkap penyebab harga beras mahal akibat tingginya harga pupuk dan faktor cuaca. Pemerintah lagi-lagi berencana mengimpor beras 2 juta ton dari Thailand. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tiket kereta untuk jadwal keberangkatan kereta H-10 Lebaran sudah dapat dipesan mulai hari ini. Bagi masyarakat yang berencana mudik Lebaran menggunakan kereta jarak jauh, PT KAI memberikan kemudahan pemesanan tiket yang dapat dilakukan 45 hari sebelum keberangkatan. Seluruh calon penumpang dihimbau untuk memperhatikan syarat dan ketentuan berlaku sebelum memesan tiket. Di antaranya, pastikan nama pemesan sesuai dengan nama yang tertera di KTP. Selain melalui aplikasi Akses by KAI, tiket kereta Lebaran juga dijual melalui website KAI. Kasus kematian Dante, anak artis Tamarati Asmara, memasuki babak baru. Setelah penetapan tersangka Yuda kekasih Tamara, polisi terus menelusuri fakta lain termasuk kemungkinan tersangka baru dalam kasus ini. Tim Gabungan Psikologi Forensik Polda Metro Jaya juga memeriksa Tamara
untuk menyelidiki motif pembunuhan anaknya. Satu persatu fakta terkait kematian anak artis Tamara Tiasmara dan Angger Dimas, Raden Adante Khalif Pramudityo alias Dante mulai terkuak. Sosok pelaku yang tak lain kekasih sang ibu akhirnya terungkap lewat rekaman CCTV di kolam renang di kawasan Pondok Lapa, Jakarta Timur. Dalam rekaman CCTV berdurasi 4 menit terlihat bagaimana pelaku Yuda Arfandi berusaha menenggelamkan korban. Tak menunggu lama, kepolisian dari Polda Metro Jaya langsung membekuk pelaku di kediamannya dan menetapkan sebagai tersangka. Dari pengakuan tersangka, polisi juga memperoleh sejumlah bukti kejahatan. Pemirsa, saat ini saya berada di lokasi tewasnya anak artis Tamara Tiasmara, Raden Adante Khalif Pramudityo alias Dante. Setelah sang kekasih Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka, polisi menemukan sejumlah fakta, antara lain korban yang masih berusia 6 tahun dibawa ke kolam renang dewasa sedalam 1,5 meter. Ada gerakan pelaku diduga menenggelamkan korban sebanyak 12 kali. Benarkah ada motif pribadi di balik aksi keji pelaku ini? Hingga kini polisi masih terus mendalami temuan dalam kamera CCTV dengan meminta keterangan kepada sejumlah saksi maupun ahli. Tersangka sendiri terus berkilah bahwa tindakannya merupakan bagian dari prosedur dalam pelatihan renang. Berdasarkan hasil penyelidikan maupun penyidikan bahwa tersangka melihat ke arah kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang yang melihat. Lalu kemudian membenamkan korban ke dalam kolam sebanyak 12 kali. Bahwa si tersangka ini beralasan melatih pernapasan dengan melakukan nyelem-nyeleman. Itu bahasa di BAP. Namun ini akan kita compare nantinya dengan keterangan saksi maupun ahli berdasarkan analisis daripada rekaman video. Meski pelaku terus berkilah, namun psikolog forensik Reza Indragiri menegaskan ada unsur pembunuhan berencana dari cara pelaku menghabisi korban. Kalau kita tinjau dari sisi yang lain ya, bahwa menenggelamkan anak sebanyak 12 kali, saya berpikiran besar kemungkinan ini memang merupakan pembunuhan berencana. Jadi betapapun si tersangka ini beralibi saya sedang mengajari anak berenang, agar dia tidak panik ketika masuk ke dalam air, menurut saya tidak bisa diterima oleh akal. Kenapa? 12 kali atau 12 episode penenggelaman, si tersangka tentu tahu bahwa dari satu episode ke episode berikutnya kondisi anak makin lama makin lemah. Kondisi anak makin lama makin lemas. Nah, ketika tersangka melihat bahwa kondisi korban atau kondisi anak ini semakin kehilangan kesadaran, tapi tidak kunjung menghentikan perbuatannya, maka sudah menurut saya adalah perencanaan. Kasus tewasnya Dante terus bergulir setelah ayah kandung korban yang merupakan mantan suami Tamara Tiasmara, Angger Dimas, meminta penarikan kembali surat penolakan otopsi. Awalnya pihak keluarga menolak otopsi dan meyakini korban meninggal akibat tenggelam. Namun belakangan ayah korban minta agar otopsi dilakukan. Karena saya hanya ingin minta keadilan ya Mas ya. Minta keadilan dan diduga itu anak saya itu tidak tenggelam, tapi diduga ditenggelamkan. Polisi akhirnya melakukan ekshumasi terhadap makam Dante dan mengambil sampel untuk diperiksa guna menemukan penyebab kematian. Penyidik telah melakukan proses ekshumasi. Dari mulai proses penggalian hingga pemeriksaan berlangsung kurang lebih 45 menit.
Setelah selesai, kemudian jenazah dikuburkan kembali. Hasil otopsi, tim dokter forensik Rumah Sakit Polri memastikan Dante tewas karena tenggelam dengan kondisi sejumlah organ terendam air. Terutama kedua parunya sudah mencair, yaitu kami asumsikan mungkin karena kebanyakan air yang masuk karena ini di kolam renang ya gitu, sehingga parunya itu mencair sehingga tidak kami temukan lagi jejak-jejak organ parunya. Kemudian hasil pemeriksaan otopsinya juga didukung kami temukan dari tumbuhan air dalam sumsum tulang dan organ hatinya. Sementara kami menyimpulkan bahwa kondisi korban sesuai dengan korban meninggal akibat tenggelam atau masuknya air ke dalam saluran pernafasannya. Kasus Dante terus bergulir ke berbagai arah. Penetapan Yuda Arfandi sebagai tersangka yang merupakan kekasih Tamara Tiasmara menyeret nama sang ibu kandung dalam kasus ini. Benarkah pelaku pembunuhan Dante lebih dari satu orang? Ya, sementara sosok ibu korban Tamara Tiasmara terus mendapatkan sorotan publik pasca penetapan Yuda Arfandi yang juga kekasih Tamara sebagai tersangka. Benarkah ada dugaan unsur kelalaian dalam kasus ini? Mantan kekasih Tamara Tiasmara, Yudi Arfandi, tersangka pembunuhan Dante telah ditahan oleh pihak Polda Metro Jaya. Pelaku yang merupakan kekasih sang ibu dijerat pasal berlapis. Lalu kemudian membenamkan korban ke dalam kolam sebanyak 12 kali. Dengan durasi waktu yang bervariatif. Kemudian korban berusaha berenang ke tepian kolam. Namun tersangka melakukan gerakan yang mencurigakan. Pengusutan kasus ini terus bergulir di kepolisian guna mendalami motif tersangka yang tega menghabisi anak kekasihnya sendiri. Namun polisi diminta untuk memeriksa pihak lain yang dinilai masih memiliki kaitan dengan kasus ini. Ya, tetapi saya berulang kali katakan, termasuk sebutlah masukan dari saya kepada pihak kepolisian, coba dicek, diinvestigasi, ada tidak kemungkinan bahwa ini bukan merupakan kejahatan individual, tapi kejahatan berkelompok. Tidak dilakukan oleh satu orang di TKP, tapi melibatkan sejumlah orang. Mungkin ada yang berperan sebagai eksekutor, yaitu pihak yang secara langsung berhadapan-hadapan dengan korbannya. Ada juga barangkali yang berperan sebagai mastermind-nya, mengotaki. Ada yang berperan memfasilitasi, entah menyediakan uang, menyediakan informasi, memilih TKP, dan seterusnya. Dan juga menyediakan exit plan. Yaitu bagaimana agar kemudian kasus ini tidak terungkap, mempersulit proses hukum, dan seterusnya. Maka sebagai sebuah kejahatan berkelompok, masuk akal kalau ada pihak-pihak yang mencoba untuk mempersulit proses penegakan hukum, merusak TKP, mempengaruhi saksi, menghilangkan barang bukti, dan seterusnya. Dari kronologi yang disampaikan pihak kepolisian, tersangka diketahui sempat 3 kali berpindah kolam renang bersama korban dan putrinya. Pada 27 Januari 2024 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, Dante diantar sang ibu Tamara Tiasmara ke rumah tersangka yang merupakan kekasih sang ibu Yuda Arfandi di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, tersangka Yuda Arfandi bersama korban Dante dan putrinya MAA pergi ke kolam renang sementara Tamara berangkat ke lokasi syuting. Sebelum berenang, korban dan MAA melakukan pemanasan lalu masuk ke kolam renang dewasa setinggi 1,3 meter. Sambil diminta memegang tepi kolam renang, kegiatan ini berlangsung hingga 15 sampai 20 menit. Ketiganya lalu berpindah lagi ke kolam renang anak dan bermain selama 30 menit. Kemudian ketiganya berpindah lagi ke kolam renang dewasa setinggi 1,5 meter. Di sini tersangka menenggelamkan korban sebanyak 12 kali dengan cara memegang pinggang korban. Korban berusaha menggapai tepi kolam, namun tangan dan kaki korban selalu ditarik kembali oleh pelaku. Korban pun sempat menepi dalam kondisi lemas dan terbatuk. Mulut Dante sempat mengeluarkan sisa makanan dan buih dan tak lama korban meninggal dunia.
Diketahui saat kejadian ikut terekam dalam CCTV keberadaan sosok anak perempuan yang tak lain merupakan putri dari Yuda Arfandi, MAA. Posisi MAA yang menyaksikan langsung bagaimana kejadian penenggelaman berlangsung dinilai dapat membantu pihak kepolisian mengungkap kasus ini. Hitungan atas kertas, paling tidak di situ sudah ada CCTV. Di situ sudah ada satu anak kecil juga yang menyaksikan peristiwa pembunuhan itu berlangsung. Barangkali di situ juga ada petugas kolam renang, atau mungkin juga ada pengunjung yang lain, saya tidak tahu. Sehingga yang harus diperiksa adalah siapapun yang berada di TKP. Orang sebagian mungkin mengatakan, bagaimana mungkin kita bisa menakar validitas informasi dari seorang anak kecil yang menyaksikan aksi pembunuhan itu? Jangan salah, dari sudut pandang psikologi forensik, sekian studi justru menunjukkan kalau pemeriksaannya jitu, pemeriksaannya tepat, anak kecil yang ikut berenang di kolam yang sama, yang berada di dekat peristiwa, itu juga bisa diandalkan untuk menjadi saksi mahkota. Nah, kalau kita anggap dia sebagai calon saksi mahkota, maka sudah barang tentu anak kecil ini harus diamankan segera mungkin oleh pihak kepolisian agar dia siap untuk menjalani sebuah proses pemeriksaan. Sementara ibu kandung korban, Tamara Tiasmara yang merupakan kekasih dari tersangka mengaku lega pelaku akhirnya tertangkap. Tamara sendiri sering dikaitkan dengan kasus pembunuhan putranya karena diketahui dirinya sendiri yang menitipkan korban kepada pelaku. Ya, alhamdulillah sekarang pelaku sudah ketangkap. Jadi ya dari kemarin kita tuh diam aja, bukan berarti aku nggak ngapa-ngapain gitu loh. Kayak semua orang bilang aku diam. Tapi kan sekarang kasihan dia tahu, dia tahu, kan Krisya tahu kalau aku tuh nggak diam. Tadi juga aku udah lihat CCTV-nya dari awal sampai habis. Gitu ya, gak mungkin lah aku tega gitu buat diam aja. Anak aku tuh meninggal loh, bukan koma, bukan cuma cacat, bukan cuma sakit gitu. Jadi nggak mungkin seorang ibu tuh diam aja anaknya. Lantas, apakah tuduhan keterlibatan sang ibu dalam kasus ini memiliki landasan hukum? Apa maksudnya begini? Kalau kita posisikan pengasuh atau caregiver sebagai korban sekunder, berarti pada dasarnya dia merasakan kehilangan, kesedihan, kemarahan, walaupun dia tidak sungguh-sungguh menjadi korban kejahatan. Tapi karena dia memiliki pertalian tertentu, ikatan emosional misalnya dengan korban primer, yaitu korban yang sungguh-sungguh menjadi sasaran pelaku kejahatan, maka sekali lagi kita bayangkan bahwa korban primer dan korban sekunder pada dasarnya juga mengalami penderitaan. Kalau kita posisikan sebagai korban sekunder, maka kita tidak punya ruang untuk menuduh dia A, menyangka dia B, dan seterusnya. Sebaliknya, kalau kita juga lihat kemungkinan bahwa caregiver atau pengasuh berperan terlibat dalam sebuah aksi pembunuhan, maka apa boleh buat? Pihak kepolisian juga harus memeriksa sang caregiver atau pengasuh sebagai terduga, paling tidak terduga pelaku kejahatan. Menanggapi derasnya tudingan terhadap sang mantan istri, Angger Dimas meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Mau bagaimanapun, ya kita tahu posisi mantan istri saya seperti apa. Mohon sebelum ada apa-apa, mohon sekali jangan terlalu menekan. Kita masih mengikuti hukum di Indonesia. Kita selalu ada positive vibes-nya. Saya minta jangan terlalu menekan. Saya minta tolong sih, karena saya banyak apa ya, mau bagaimanapun, mau siapapun, dia adalah ibu dari almarhum. Kasus tewasnya almarhum Dante oleh kekasih sang ibu mengingatkan kita semua untuk kembali meningkatkan kewaspadaan orang tua terhadap pengasuhan anak. Tidak ada jaminan bahwa orang terdekat sekalipun aman untuk dititipkan pengasuhan atas seorang anak. Karena tempat teraman bagi anak seharusnya adalah orang tuanya sendiri. Pemirsa, berkat fotonya di surat suara yang beda sendiri, komedian Komeng meraih suara besar di pemilihan anggota DPD Jawa Barat. Pose Komeng yang tidak biasa di surat suara menarik perhatian pemilih saat pencoblosan. Lalu apakah foto tersebut menjadi strategi Komeng? Berikut selengkapnya. Komeng. KPU itu sebenarnya ya punya saya sendiri, jadi sebenarnya nggak perlu ini.
KPU kan Komeng punya urusan. Tapi kan kali ini bahwasannya foto Mas Komeng sedikit menyeneh mungkin. Nah, itu gimana tuh Mas Apa Komeng? hubungannya sama yang tadi itu? Karena kan tahu kalau foto itu kan harus yang merepresentasikan. Ya. Artinya itu yang menjadi alasan Bang Komeng memilih fotonya seperti itu. Enggak, sebenarnya sih saya cuma pengen beda aja. Nggak ada maksud strategi, nggak ada orang kan bilang wah strategi marketing lah apalah, saya nggak ngerti. Kayak gitu saya kampanye aja nggak ngerti, makanya saya nggak pernah kampanye. Coba mungkin anda semua kalau saya orasi, apakah anda percaya dengan saya kan gitu ya? Ya mungkin saya akan tunjukkan dulu, makanya saya nggak punya apa-apa, saya nggak ngerti apa-apa, saya cuma bawa visi misi seperti ini, ingin meningkatkan yang ada hubungan dengan saya, seni dan budaya gitu. Makanya kalau foto itu waktu itu KPU bilang kalau bisa bikin yang pakai baju adat fotonya atau yang punya ciri gitu. Apa? Lah, saya mau pakai baju adat apa ya? Apa adat anak kecil yang nangis mulu gitu. Ah udahlah, saya punya foto ini dan foto itu pun saya foto sendiri, saya sebelum pergi saya selfie gitu kan, sambil manasin mobil. Terus saya suruh cetak asisten saya, terus saya ke Bandung saya kasih. Terus saya kasihin, orang KPU-nya ketawa. Nah, terus boleh nggak? Ya boleh sih, nggak ada larangan, nggak ada larangan. Ya udah kalau nggak ada larangan kan, berarti boleh. Ya saya nggak ngerti aja berpartai seperti apa, saya masuk partai seperti apa nggak ngerti. Paling nggak kan sebenarnya harus mengetahui dulu gitu. Kalau DPD kan nggak ada ketergantungan saya lihat. Kemudian ada partai yang sempat merapat. Sebenarnya dari awal reformasi sudah ada, cuman kan ya partai-partai kan banyak tuh menawarkan kepada saya untuk menjadi anggota partainya. Tapi waktu itu belum tertarik dan ya sampai sekarang juga belum sih. Tapi nggak tahu untuk kesananya ya, untuk bergabung dengan partai. Makanya saya coba dulu ini tanpa dengan partai. Walaupun DPD itu harus bekerja sama juga nantinya dengan DPR.